Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini, Rasul Paulus memerintahkan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Maksudnya, ketika kita menjadi orang Kristen, kita mengenakan identitas Kristus. Kita semua adalah anak-anak Allah karena iman. Itulah status kita. Namun setiap hari kita perlu mengenakan karakternya. Kita melakukannya dengan berjuang untuk hidup bagi Tuhan Yesus dan menjadi semakin serupa dengannya. Bertumbuh dalam kesalehan, kasih, dan ketaatan, serta meninggalkan dosa-dosa yang pernah memperbudak kita. Pertumbuhan di dalam Kristus merupakan hasil karya Roh Kudus di dalam kita dan buah dari kerinduan kita untuk semakin mengenalnya melalui penggalian firman Tuhan, doa, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Ketika orang lain melihat perkataan dan perilaku kita, apa yang boleh kita tunjukkan tentang Kristus? Pada waktu Kristus datang di dalam kemuliaannya sebagai Raja dan Hakim, di hari waktu kita semua menghadap tahtanya yang mulia, Tuhan akan bertanya kepada kita, apa yang telah kita kerjakan di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Apa yang telah kita kerjakan? Apakah kita bertanggung jawab terhadap setiap talenta yang Tuhan berikan? Apakah kita mendengar Tuhan Yesus berkata, "Hai hambaku yang baik, aku telah memberikan kepadamu talenta dan mendapatkan hasilnya. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Atau apakah kita mendapat teguran karena kita gagal dan tidak siap? Kita tertidur di dalam dunia yang begitu membuat kita jauh dari perintah Tuhan dengan menyerap segala tawaran dunia. Saatnya telah tiba untuk bangun dari tidur, sebab keselamatan sudah lebih dekat dibanding waktu kita menjadi percaya. Kita harus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa diingatkan dengan apa yang terjadi di dunia. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk mendisiplinkan hidup. Tuhan memanggil kita untuk berperang dengan dosa, berperang dengan segala tipu muslihat iblis, berperang dengan penguasa-penguasa angkasa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7-8 diberikan pengertian tentang persenjataan perang yang kita perlukan untuk menghadapi dunia yang berdosa ini. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Banyak senjata-senjata kegelapan yang diarahkan ke kepala kita, yang boleh membuat kita jauh dari Tuhan dan tertidur. Hari ini kita diingatkan agar kita mengenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Pakailah iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan, dan yang mengalir kepada sesama. Dalam Roma 13 ayat 13 disebutkan tentang senjata-senjata kegelapan. Paulus mengatakan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu, bahkan jangan sampai memikirkan hal-hal tersebut.
Yang ditekankan dalam Roma 13 ayat 14b, janganlah berpikir untuk memuaskan keinginan dagingmu. Pesta pora dan kemabukan seperti dunia gemerlap, ketagihan akan obat, alkohol, dan ketagihan main game dan lain sebagainya akan menghancurkan hidupmu. Bagaimana caranya untuk menanggalkan hal-hal itu? Kenakanlah Kristus, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita harus menghadapinya secara positif. Kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Tinggalkan dosa, kejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Bersekutu dengan Dia. Pikirkan teladan hidup Kristus dan giatlah melakukan kehendak-Nya. Bila kita sibuk melakukan kehendak Tuhan, kita dapat meninggalkan dosa dan bertumbuh di dalam Dia. Kita diingatkan dan didorong untuk bangun, bekerja bagi Tuhan, mengenakan Kristus dan melakukan kehendak Tuhan. Seperti Paulus, kita juga boleh berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Baiklah hidup kita sehari-hari yang dilihat orang-orang di sekitar kita bisa memancarkan Kristus, cinta kasih-Nya, kebenarannya, kesuciannya di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami agar mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Janganlah kiranya kami merawat tubuh kami untuk memuaskan keinginannya, melainkan biarlah kami tetap melakukan kehendak Allah di dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Tuhanlah yang tetap menerangi hati dan pikiran kami. Melalui firman, kami senantiasa dibaharui untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.